Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali pada materi IPS kelas 8 di semester 2. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Dan Ibu harapkan ketika kalian mempelajari ini, kalian dapat mengetahui kapan dan bagaimana Jepang menguasai Indonesia, kemudian bagaimana kondisi bangsa Indonesia ketika pendudukan Jepang di Indonesia, dan kalian bisa menganalisis pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu tayangkan beberapa gambar yang berkaitan dengan kondisi masyarakat pada zaman pendudukan Jepang. Nah, dari gambar itu tentu kalian bisa merasakan, kalian bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat pada masa itu. Tidak ada satupun mereka yang tersenyum, tidak ada satupun mereka yang berbadan gemuk seperti Bu Anda ini ya anak-anak. Nah, coba semua badannya kurus kering tinggal tulang. Itu menandakan bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu. Bahkan berita yang ditayangkan pada waktu itu yaitu tentang Heiho dan Romusa yang dibawa di Papua oleh Jepang dari 1600 tinggal 251, sisanya ada yang dipaku di tanah, ada yang dikubur hidup-hidup, pokoknya penderitaannya sangat luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi anak-anak? Nah, tolong kalian sekarang perhatikan peta yang Ibu tayangkan. Peta ini adalah peta gerakan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Gambar tadi tentang penderitaan rakyat Indonesia itu juga berkaitan dengan gerakan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Anak-anak tahu bahwa Perang Dunia Kedua itu melibatkan dua kubu, yaitu blok Sekutu dan blok AS atau negara-negara poros. Blok AS ini terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Satu-satunya negara Asia yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua itu adalah Jepang. Kenapa anak-anak? Karena Jepang sudah tumbuh menjadi negara industri, tentu dia membutuhkan bahan mentah, membutuhkan wilayah juga untuk nanti penempatan penduduknya, karena kalian tahu bahwa Jepang itu wilayahnya sangat kecil. Jepang bercita-cita untuk menguasai seluruh Asia di bawah kekuasaan Jepang. Lalu apa yang menjadi penghalang Jepang untuk bisa menguasai Asia? Itu adalah Amerika Serikat yang pada waktu itu ada di Teluk Hawaii. Kalau kamu lihat peta itu di sisi sebelah kiri dari Jepang. Nanti kalian bisa buka peta sendiri di rumah ya anak-anak, perhatikan. Itulah yang menjadi penghalang utama Jepang ingin menguasai seluruh Asia. Maka pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang berusaha untuk melakukan kelicikannya. Kenapa Ibu katakan kelicikan? Karena pada waktu itu sebenarnya Jepang dan Amerika sudah ada terikat perjanjian perdamaian, tetapi secara tiba-tiba Jepang melakukan pengeboman di Pearl Harbor pada hari Minggu pagi tanpa pengetahuan pihak Amerika. Maka hancurlah Pearl Harbor, pangkalan armada Amerika Serikat di Teluk Hawaii, dan itulah yang kemudian merupakan puncak gemilang kemenangan Jepang yang awal pertama pada Perang Dunia Kedua. Setelah menguasai Amerika di Teluk Hawaii, Jepang bisa menguasai jajahan-jajahan Eropa di seluruh Asia, termasuk di sini di Indonesia. Bisa kalian perhatikan kembali peta di situ bahwa tanggal 11 Januari 1941 Jepang itu sudah menguasai Tarakan. Kemudian 24 Januari berikutnya dia juga menguasai Balikpapan, ya semua ada di Kalimantan. Kenapa Jepang memilih itu? Karena Jepang sudah tahu. Jadi strategi Jepang perang itu luar biasa anak-anak. Sebelum dia masuk ke Asia dia sudah tahu, khususnya di Indonesia dia sudah tahu mana bagian-bagian yang harus dikuasai terlebih dahulu. Dan Jepang menguasai pusat atau tambang minyak bumi yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu pada 14 Februari 1942 Jepang masuk ke Palembang. Dan yang terakhir yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda di Jawa. Jadi setelah Jepang itu bisa berperang melawan Inggris dan Belanda
berada di Laut Jawa itu menang, Jepang kemudian menguasai Jawa, terutama Batavia, karena disitulah pusat pemerintahan Hindia Belanda. Tanggal 1 Maret 1942 dan kemudian 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jenderal Tilburton dan Hitoshi Imamura melakukan perjanjian penyerahan Indonesia ke tangan Jepang. Jadi resmi 8 Maret 1942. Anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa ketika Jepang sampai di Indonesia, itu seluruh rakyat Indonesia itu mengeluh-elukan kedatangan Jepang. Mereka sangat menyukai, ini loh pahlawanku yang akan menyelamatkanku dari jajahan Belanda. Bangsa Indonesia belum mengetahui apa dibalik yang dilakukan oleh Jepang. Singkat cerita anak-anak, dari kaitannya dengan Pearl Harbor tadi, bahwa ketika Jepang itu menundukkan Amerika di Teluk Hawaii, Jepang sudah merasa bahwa nanti Amerika pasti akan membalas dendam kepada Jepang. Maka ketika Jepang masuk di Indonesia, maka Jepang berusaha mengambil hati masyarakat Indonesia supaya mereka bisa diterima dengan baik. Makanya ketika awal pertama, ketika itu kita semua mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu Jepang ya dengan sukacita, lagu Kimigayo. Nah, anak-anak, Jepang memang berusaha memikat hati bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia itu mau membantu Jepang di dalam melawan sekutu. Nah, anak-anak, kita lanjutkan bagaimanakah sebenarnya pendudukan pemerintahan Jepang di Indonesia. Jadi pemerintahan Jepang di Indonesia dikenal dengan nama pemerintahan militer Jepang. Seperti tadi, bagaimana untuk menarik hati rakyat Indonesia, Jepang melakukan beberapa tindakan. Walaupun nanti dalam perkembangannya bangsa Indonesia mengetahui siapakah sesungguhnya Jepang, bahwa penjajahan Jepang itu lebih kejam daripada penjajahan Belanda. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Jepang adalah tadi ketika dia masuk, dia memperbolehkan rakyatnya atau bangsa Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Kemudian mereka boleh juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi selama pendudukan Belanda tidak dibolehkan, pada masa pendudukan Jepang ini dibolehkan. Tujuannya ya tadi, supaya untuk menarik hati rakyat Indonesia. Kemudian lebih lanjut, Jepang juga melakukan apa yang dikenal pembentukan organisasi sosial, yaitu bahwa Jepang membuat gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia, dengan ketuanya Bapak Syamsuddin. Namun kalau kita perhatikan gerakan 3A ini tidak menghasilkan hal yang positif bagi Jepang. Maka kemudian Jepang melirik tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Kamu tahu Pak Karno itu tokoh pendiri PNI pada masa pendudukan Belanda, yaitu pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian Ki Hajar Dewantoro itu tokoh industri partai, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta itu juga tokoh PNI, dan Kiai Haji Mas Mansur. 4 serangkai dikatakan demikian, itu adalah pemimpin-pemimpin dari putra yang diharapkan oleh Jepang bisa membuat rakyat Indonesia membantu Jepang. Namun demikian, kita tahu bahwa Pak Karno dan kawan-kawan menggunakan putra untuk menggembleng semangat kebangsaan, dan itu berarti Jepang kurang mendapatkan sisi positifnya dari putra, sehingga kemudian diganti menjadi Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini untuk menggalang dukungan agar rakyat Indonesia rela berkorban demi Jepang. Kemudian kalau pergerakan nasional pada masa Belanda itu dihapuskan atau tidak dibolehkan oleh Jepang, masih ada satu, yaitu MIAI, Majelis Islam Indonesia, yang tetap diperbolehkan oleh Jepang berdiri. Ini juga diharapkan karena memang masyarakat di Indonesia, kami tahu pada waktu itu juga umat Islamnya sudah banyak, diharapkan supaya mereka pun tetap mendukung Jepang.
Namun demikian, karena gerakan-gerakan politik Miyai ini yang ternyata itu tidak bermanfaat bagi Jepang, maka digantilah dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itulah anak kegiatan yang dilakukan oleh Jepang. Kemudian juga ketika Jepang menjajah di Indonesia, Jepang juga membentuk organisasi semi militer. Nah, rakyat Indonesia, pemuda Indonesia terutama ya, pemuda laki-laki ini diminta untuk masuk kepada Seinindan, organisasi barisan pemuda. Ada yang masuk ke Keibodan. Kemudian yang wanita ini dikenal dengan nama Fujinkai, himpunan kaum wanita. Umumnya mereka ini ada di atas 15 tahun. Kenapa juga Jepang merekrut para wanita? Karena kan yang laki-laki sudah masuk ke militer, maka yang perempuan ini juga diharapkan membantu dengan cara mereka belajar di dapur umum, menangani mereka yang sakit karena perang. Dan dalam perkembangannya Fujinkai ini ketika Jepang mulai terdesak oleh sekutu, maka Fujinkai pun dilatih untuk militer, sehingga timbullah barisan yang dikenal dengan barisan Sri Kandi. Kemudian anak-anak ada lagi yaitu Heiho. Heiho ini juga dilatih militer oleh Jepang dan mereka dikirim sampai ke Birma, Malaya untuk membantu Perang Dunia Kedua menghadapi sekutu. Hanya sayangnya bahwa para Heiho ini tentu mendapat perlakuan yang kurang baik dan mereka menjadi tenaga-tenaga kasar di luar negeri, misalnya mengangkut senjata dari gudang ke truk untuk membantu Perang Dunia Kedua, yaitu membantu Jepang. Kemudian yang lebih heboh lagi anak-anak adalah Jepang membentuk pasukan militer yang dididik khusus secara militer, ini dikenal dengan PETA, Pembela Tanah Air. Mereka dididik khusus bagaimana caranya berperang, mereka diberi senapan juga, cara menggunakan senapan juga seperti tadi Seinindan, Heiho itu juga dilatih, tetapi ini lebih khusus karena PETA ini diharapkan mampu untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Kemudian Jepang juga melakukan beberapa tindakan lagi anak-anak, yaitu mengeksploitasi tenaga manusia. Kalian tentu sudah pernah melihat atau mendengar tentang kerja rodi pada masa Jepang. Saya yakin di SD kalian sudah pernah mendengar, yaitu tentang Romusa. Anak-anak Romusa atau dikenal dengan kerja paksa ini merupakan tekanan yang luar biasa yang dialami oleh rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia justru mengalami benar-benar penderitaan. Banyak pemuda yang melarikan diri jangan sampai terkena Romusa, karena pada umumnya mereka pasti meninggal karena penderitaan yang luar biasa. Para pekerja Romusa ini atau pekerja rodi diharapkan oleh Jepang untuk membangun jalan, membangun benteng-benteng pertahanan, juga membangun benteng pertahanan di bawah tanah, membangun rel kereta api, yang semua untuk melancarkan kegiatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, atau di sini adalah Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Yang menyedihkan anak-anak adalah para Romusa ini tidak diberi makan selayaknya manusia. Bahkan menurut cerita kadang mereka hanya sekali, itu pun kalau ada mereka diberi bubur yang terbuat dari tepung kanji. Kalian tentu tahu apa tepung kanji itu ya anak-anak. Bubur yang demikian bisa dibuat, dikasih air bisa menjadi banyak. Dan karena kekurangan makan juga banyak para pekerja Romusa ini yang mereka makan seadanya apa yang dia temukan di alam terbuka, yang seperti contohnya bonggol pisang. Itu juga terjadi makanan para Romusa pada zaman dulu. Bagi para pekerja Romusa yang sudah tidak kuat, yang kalau tadi kamu perhatikan gambar pertama kali, yang tubuhnya sudah kering, tinggal tulang saja, Jepang kalau sudah tidak menyukai dan tidak membutuhkan mereka, mereka cukup untuk dibunuh dengan bayonetnya atau mungkin ditendang, diinjak, dan tentu mereka akan mati, baik mati secara mengenaskan, mati karena kelaparan, jadi karena tindakan-tindakan kejam Jepang yang luar biasa. Kemudian ada lagi anak-anak yang ini juga menjadi
beban yang sangat bagi para wanita Indonesia yang pada waktu itu dipaksa untuk menjadi Jugun Yanfu, yaitu wanita penghibur bagi tentara-tentara Jepang. Dan ini hampir semuanya setelah Perang Dunia Kedua selesai, banyak mereka yang tidak kembali ke kampung halamannya. Mungkin mereka meninggal karena mereka tidak mau menjadi wanita penghibur sehingga disiksa oleh Jepang, atau ketika mereka mau setelah bagi Jepang itu tidak lagi menarik, mereka akan dibunuh dan disiksa. Banyak dari wanita-wanita Jugun Yanfu ini yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Cina dan di Korea. Itu perbuatan-perbuatan yang melanggar kemanusiaan yang dilakukan masa pendudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian juga anak-anak, ketika Jepang sampai di Indonesia, Jepang itu juga mengeksploitasi kekayaan alam. Waktu itu petani wajib menanam padi dan harus diserahkan semuanya, hampir semuanya diserahkan kepada Jepang. Mungkin tinggal 20% atau bahkan kurang, itu hanya dipakai oleh penduduk. Begitu sedikitnya padi bagi penduduk Indonesia, bagaimana penduduk Indonesia bisa makan. Terjadi juga penebangan hutan secara besar-besaran, karena kayu bisa dipakai untuk pembuatan senapan. Dan akibat penebangan hutan, khususnya di Pulau Jawa yang besar-besaran itu, pernah Pulau Jawa terjadi banjir besar karena hal ini. Kemudian juga Jepang melakukan perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan Perang Dunia Kedua yang sudah dibangun pada masa pendudukan Belanda dulu, kemudian dimusnahkan. Nah, penduduk Indonesia wajib menanam jarak. Tentu kalian yang masih punya kakek nenek yang sudah lebih umur 80 tahun, pasti mereka pernah merasakan hal ini. Jadi waktu itu juga ibunya Ibu Andre, almarhum ibunya Bu Andre, juga pernah diwajibkan ketika sekolah untuk menanam pohon jarak. Kenapa ini diwajibkan anak-anak? Karena Jepang membutuhkan bahwa buah jarak itu mengandung minyak pelumas yang bagus untuk mesin pesawat terbang. Kemudian juga Jepang juga masih melakukan semua ternak-ternak milik rakyat Indonesia yang masih ada pada waktu itu dipaksa diminta oleh Jepang. Kemudian ada besi, semua besi diminta oleh Jepang. Perhiasan yang dimiliki bangsa Indonesia juga diminta oleh Jepang. Kita bisa memahami apa yang menjadi milik bangsa Indonesia habis diminta oleh Jepang. Tidak hanya kekayaan alam, tetapi juga tenaga kita, tenaga manusia kita. Jadi penderitaan yang amat sangat terjadi bagi rakyat Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Anak-anak, kalau kita melihat cerita tadi, apakah bangsa Indonesia diam saja melihat hal itu? Tentu tidak. Tokoh-tokoh pergerakan nasional di Indonesia yang sudah ada sejak zaman penjajah Belanda, mereka tetap meneruskan gerakannya untuk menuju Indonesia merdeka. Seperti tadi anak-anak, Pak Karno dan kawan-kawan memanfaatkan gerakan Putra untuk menggembleng semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ketika Putra dibubarkan dan dibentuk Jawa Hokokai, bagian dari Jawa Hokokai yaitu Sui Sintai, Pak Karno juga melakukan hal ini, yaitu Sui Sintai atau barisan pelopor ini dijadikan sebagai penyalur aspirasi nasionalisme dari para pemuda. Kemudian juga Pak Karno dan kawan-kawan memanfaatkan Jo Sangiin atau Badan Penasehat Raja untuk meningkatkan kedisiplinan. Ini yang terang-terangan pergerakan nasional yang mau bekerja sama dengan Jepang. Tetapi ada sikap-sikap pergerakan nasional di Indonesia yang pada waktu itu yang jelas-jelas tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Mereka melakukan gerakan bawah tanah, jadi dikatakan merupakan gerakan yang sembunyi-sembunyi, gerakan yang ilegal. Tetapi di balik gerakan mereka itu, mereka membendung semangat cinta tanah air, semangat untuk melepaskan diri dari jajahan Jepang. Nah, nanti kalian bisa lihat gambarnya, ada Bapak Ahmad Subarjo, kemudian ada Sukarni, ada Bapak Maramis,
salah seorang Nasrani, kemudian ada Wikana itu anak emasnya Pak Karno pada waktu itu, ada Khairul Saleh dan ada Amir Syarifuddin. Kalau kamu lihat tokoh-tokoh yang sudah berperan dalam gerakan bawah tanah ini nantinya merupakan tokoh-tokoh yang melahirkan Indonesia merdeka, yaitu kalau kamu ingat peristiwa Rengas Dengklok yang kemudian masuk ke Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, itu akan nanti dipelajari materi di kelas berikutnya. Inilah yang dilakukan gerakan bawah tanah. Kemudian anak-anak, menghadapi Jepang ini pun rakyat Indonesia juga ada yang melakukan perlawanan bersenjata. Contohnya perlawanan rakyat yang ada di Aceh di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Karena Tengku Abdul Jalil melihat masjid di Aceh ini dibakar oleh Jepang, maka mereka tentu mempertahankan harga diri mereka. Namun sayangnya ini juga bisa ditumpas oleh Jepang. Kemudian perlawanan Singaparna di Jawa Barat di bawah pimpinan Bapak Kyai Haji Zainal Mustafa. Mereka tidak mau melakukan Seikairai anak-anak. Apa itu Seikairai? Yaitu mereka harus menghormat ke arah Kaisar Jepang. Tentu ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam pada waktu itu, sehingga mereka melakukan pemberontakan kepada Jepang. Ada juga pemberontakan di Indramayu, Jawa Barat juga, yang dipimpin oleh Bapak Haji Madrias, karena mereka tidak menyukai cara Jepang untuk mengambil padi yang terlalu besar, kemudian dia juga memperlakukan rakyatnya secara kejam. Ini perlawanan-perlawanan, masih banyak sebenarnya perlawanan-perlawanan terhadap Jepang yang hampir terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian yang paling menghebohkan adalah anak-anak, yaitu perlawanan peta. Perlawanan yang paling heboh memang terjadi di Blitar pada tanggal atau 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi. Peta yang dididik secara militer oleh Jepang, dipenuhi makanannya, dididik secara disiplin, sebenarnya enak. Tetapi mereka memiliki hati nurani bahwa mereka tidak menginginkan rakyatnya menderita. Mereka tidak tega melihat para heiho, para romusa, para rakyatnya yang menderita mendapat tekanan yang begitu amat sangat dari Jepang. Maka kemudian peta melakukan pembelaannya. Hanya sayangnya anak-anak, pemberontakan peta ini bisa diakhiri karena juga tipu muslihat Jepang. Jepang menginginkan untuk mereka bisa kembali dan nanti pasti mereka akan diberikan kedudukan yang sama lagi seperti dulu, tetapi ternyata ketika mereka kembali untuk menghentikan perang ini, Jepang menangkap mereka, Jepang membunuh mereka, dan Jepang menghakimi mereka. Itulah yang terjadi pada pemberontakan peta di Blitar 1945. Dan ada satu tokoh yang terkenal yang sampai saat ini memang belum diketemukan di manakah sebenarnya beliau, yaitu Bapak Supriyadi. Ini adalah pemimpin peta yang tidak pernah ditemukan dan beliau adalah tokoh pahlawan nasional di Indonesia. Itulah anak-anak bagaimana pergerakan nasional yang terjadi pada masa pendudukan Jepang. Jepang hanya 3,5 tahun di Indonesia, tetapi cukup membawa penderitaan rakyat yang luar biasa. Namun rakyat kita tetap berjuang untuk merebut kembali Indonesia dari tangan jajahan Jepang. Beruntung tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada sekutu, dan ini digunakan oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk menghasilkan hidup yang baru. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Tentunya kamu bisa mengambil hikmahnya. Karakter apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama itu adalah peduli. Pemimpin Indonesia, tokoh-tokoh di Indonesia saling peduli, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Mereka mempedulikan mereka yang kekurangan dari keterbatasan mereka. Kemudian yang bisa kamu ambil, jangan sampai nanti kita kalau kamu sukses itu memperbudak orang lain. Hargai setiap kerja keras orang lain. Nah, yang terakhir juga di sini ada integritas atau
rasa persatuan yang menghasilkan Indonesia baru. Nah, anak-anak, kiranya cerita tentang pendudukan Jepang ini membawa kita semakin semangat di dalam kita belajar. Tuhan memberkati kalian semua. Selamat dan sukses untuk anak-anak. Tuhan memberkati.